Saudara-saudari sekalian, pada video yang akan kita saksikan bersama-sama ini akan ada pertanyaan dari Fitri, yaitu tentang, benarkah pengakuan iman rasuli dari para rasul? Siapa Yesus sebenarnya? Selamat malam Fitri. Ya, selamat malam Kak Mikana. Apakah Kakak Fitri bersedia membuka kamera? Iya. Ya, silakan. Ya, silakan Kakak, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ya. Mau nanya ini Kak, kalau kayak di gereja Protestan itu kan ada pengakuan iman rasuli. Jadi kita salah nggak mengucapkan itu Kak? Coba kamu ucapkan pengakuan iman rasulimu, Kak. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya, jadi itu versi Protestan ya kan? Iya. Nah, kalau versi Katolik yang baris terakhir, aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus. Nah, jadi yang benar yang mana? Gereja yang am atau gereja Katolik? Iya. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Yang benar yang mana? Katolik atau versi am? Yang mana yang benar? Ya. Terus yang kedua, Kakak. Di bait pertama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, kan gitu. Ya. Nah, sekarang di sini, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus. Yesus Kristus itu sang pencipta enggak, Kak? Sang pencipta. Berarti Allah Bapa ini siapa, Kak? Iya, itu yang menjadi termasuk beban pikiran juga ya kan, setelah nonton live orang kakak ya kan, jadi banyak pengetahuan yang tambah kan gitu. Jadi kan kayaknya sekarang jadi kayak mana ini kok, sementara kan di Protestan itu kayak Tritunggal itu kan memang masih dipakai gitu. Jadi gimana ya, ujungnya jadi kayak bingung gitu. Iya. Yang pertama ya Kak, kalau versi Protestan, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Ya, kalau Katolik, aku percaya kepada gereja Katolik, gitu kan? Nah, jadi di antara yang dua ini yang mana yang benar, ya kan? Itu dulu yang pertama, ya kan? Yang kedua, ya kan? Pengakuan iman rasuli. Di dalam Alkitab ada enggak para rasul mengucapkan kata-kata ini? Enggak ada. Yang ketiga, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal. Jadi di sini sudah membedakan Allah Bapa dengan Yesus Kristus, ya. Sementara Alkitab berkata di Kolose 1 ayat 15 sampai 20, Yeshua HaMashiach adalah wujud Elohim yang tak kelihatan, dialah sang pencipta segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, bahwa Yeshua HaMashiach adalah sang firman, Elohim itu sendiri yang menciptakan segala sesuatu. Dia sendiri yang datang kakak ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ketika dia datang ke dunia, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, disebut anak Elohim, ya, putra. Jadi Yeshua HaMashiach itu adalah Bapa maupun putra, Kakak. Nah, jadi kalau pengakuan iman rasuli ini versi Protestan dan Katolik itu berdasarkan
bapak-bapak Tritunggal di abad ketiga. Jadi para rasul tidak pernah mengucapkan itu. Itu berdasarkan Tritunggal. Jadi pengakuan iman rasul itu berdasarkan Tritunggal yang segitiga, Bapa bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapa, terus di tengahnya Allah. Nah, sementara Alkitab mengajarkan Yeshua HaMashiach adalah Elohim itu sendiri, Bapa Yahweh itu sendiri yang datang ke dunia menyelamatkan umatnya, kakak. Nah, kalau saya, mohon maaf, saya tidak mengucapkan ini. Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab Alkitab mengajarkan bahwa Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh itu sendiri yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Begitu, kakak. Nah, begini kakak sayang. Apakah kakak percaya bahwa, kakak tahu nggak, Yesus Kristus itu dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani namanya siapa, kak? Yeshua HaMashiach. Good. Nah, bahasa asli Alkitab kita kan Ibrani, ya. Nah, di dalam ketika malaikat Gabriel datang menyampaikan pesan kepada Bunda Maria, malaikat itu berbahasa Ibrani kepada Bunda Maria bahwa namanya adalah Yeshua. Jadi nama Tuhan kita dalam bahasa Ibrani Yeshua HaMashiach. Nah, kalau Yesus Kristus itu transliterasi, ya. Jadi kakak boleh mulai sekarang bisa panggil dia Yeshua HaMashiach, ya. Karena itu adalah nama dia yang asli. Nah, kakakku sayang, percayakah kakak bahwa Yeshua HaMashiach adalah Elohim Bapa, pencipta langit dan bumi? Percayakah kakak bahwa Yeshua HaMashiach adalah Elohim Bapa, pencipta langit dan bumi? Puji Tuhan, kakak. Nah, oke. Puji Tuhan, kakak. Nah, karena suaranya feedback, kakakku sayang. Ya, doubling. Ya. Nggak bisa juga di-mute ya. Oke, di-mute dulu kakak sayang. Jadi kakakku yang baik hati, tolong berdoa setiap hari. Dulu kakak sayang. Ya. Jadi kakakku yang baik hati. Oke. Berdoa setiap hari, doanya gini. Tuhan, tolong bimbing saya, tuntun saya untuk mengenal Engkau dengan benar. Mengenal Engkau semakin dalam. Dan jangan lupa baca Alkitab setiap hari. Tapi sebelum membaca, berdoa dulu. Tuhan Yesus Kristus atau Adonai Yeshua HaMashiach, tolong berikan saya hikmat, karunia untuk mengerti firman-Mu. Agar saya mengenal Engkau dengan benar. Dan bimbinglah saya melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Nah, itu doa kita setiap hari ya. Jangan sibuk minta melulu ya kan, Tuhan, aku nggak punya uang, aku nggak punya hepeng, ya besok aku nggak tahu makan apa Tuhan, gimana ini Tuhan, sih itu tuh aja yang diminta ya, tapi dia nggak pernah meminta bagaimana cara agar kita hidup berkenan di hadapan Yeshua HaMashiach, agar kita mengenal dia dengan benar. Karena Hosea 4 ayat 6 firman Tuhan tertulis, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Jadi bagaimana cara mengenal Yeshua HaMashiach sampai pencipta langit dan bumi? Baca Alkitab setiap hari dan berdoa setiap hari agar kuasa Roh Kudus menuntun engkau untuk semakin mengenal dia dengan benar. Ada amin saudara Kak Fitri? Oke, saudariku Kak Fitri, terima kasih sudah bertanya di sini. Adonai Yeshua HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu ya. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3 menyatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 14 menyatakan, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 17 menyatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa,
Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 8 menyatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Hosea 4 ayat 6 menyatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara-saudari sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana mungkin bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Mihana. Tapi ya mau gimana lagi, begitulah keimanan orang Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Mihana. Terima kasih semuanya kepada para penonton Tanya Jawab TV yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya.